Jadi tadi intinya apa konsumerisme, Mbak? Intinya iya nggak apa-apa, Mbak. Yuk, jadi konsumerisme tadi intinya apa? Mm-mm. Untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang kurang baik yang dilakukan oleh perusahaan. Itu konsumerisme. Nah, itu ada beberapa contoh dari Mowen sama Minor di tahun 1998. Jadi sebenarnya kayak misalnya dari awal konsumen tuh sudah tahu gitu loh. Kalau misalnya melakukan kesalahan, tapi ya tetap dilakukan. Nah, contohnya itu misalnya konsumsi rokok. Rokok kan sudah tahu jelas-jelas berbahaya sebenarnya kan buat kesehatan, tapi tetap dikonsumsi. Nah, makanya apa namanya, di setiap bungkus rokok, terus di setiap iklan rokok itu kan pasti ada peringatan. Sekarang kan malah ada gambarnya tengkorak juga kan, maksudnya menggambarkan kalau misalnya konsumen itu mengkonsumsi rokok, dia akan berakibat seperti itu. Jadi itu diperingatkan. Kan memang dari awal sebenarnya tahu orang-orang kalau ngerokok itu nggak baik, cuman karena apa ya, sudah tidak bisa hidup tanpa rokok, jadi mereka mau nggak mau membeli. Kan ada juga yang kecanduan rokok. Nah, itu bahayanya. Terus habis itu narkoba juga, minuman keras juga sebenarnya, terutama untuk di Indonesia ya. Mungkin kan kalau di luar negeri itu bisa untuk menghangatkan, tapi kan karena di Indonesia juga kita karena mayoritas muslim juga nggak bisa mengkonsumsi minuman keras. Terus sama parkir dan berhenti di tempat yang terlarang. Misalnya ada tanda S dicoret, tapi gimana? Misalnya daripada muternya terlalu jauh, ya sudah berhenti sebentar. Tapi kan sebenarnya nggak boleh. Terus habis itu ada juga penggunaan produk dengan cara yang tidak aman atau gagal untuk mengikuti instruksi keselamatan. Misalnya naik mobil harusnya kan pakai sabuk pengaman, tapi nggak pakai sabuk pengaman. Nah, andai kata ada kecelakaan kan bahaya. Terus nggak pakai helm juga, sama minum-minum obat tapi tidak sesuai dengan dosis. Itu contoh-contohnya. Itu bisa dilihat di halaman 9.6. Jadi intinya juga sebenarnya melindungi konsumen untuk melakukan tindakan yang kurang baik juga. Ya kan, kalau misalnya kita nggak mengingatkan si konsumen bahwa mengkonsumsi rokok itu nggak baik, itu kan juga nggak benar. Makanya ada peringatan. Tapi sebenarnya rokok itu termasuk penyumbang dana besar buat pemerintah. Makanya pemerintah itu kalau misalnya menghentikan produksi rokok itu juga nantinya bakalan merugi banyak. Maksudnya pendapatannya berkurang jauh. Tapi kalau kalau misalnya tetap memproduksi rokok itu juga bahaya buat konsumen. Nah, makanya untuk mengambil jalan tengah itu harus diberi peringatan. Seperti itu. Terus sekarang masuk ke sejarah pengembangan konsumerisme. Perkembangannya seperti apa? Pertama ada di tahun 1905 sampai 1920 itu, atau bisa disebut muckraking era, itu masyarakat mulai sadar perlunya perlindungan terhadap konsumen. Jadi sebenarnya sudah lama, berarti lebih dari 100 tahun yang lalu ya, konsumen sudah mulai sadar bahwa mereka perlu perlindungan. Itu dipicu karena ada tulisan dari Upton Sinclair itu yang menceritakan kondisi industri pengapakan daging di Chicago. Saya kurang tahu ini pastinya pengapakan daging di Chicago itu seperti apa, mungkin ada yang kurang baik ketika mengepak, makanya
sampai sadar untuk perlu melindungi kita. Mungkin kan pengepakannya kurang higienis atau apa, itu kan konsumen harus dilindungi. Jangan sampai misalnya mereka mengkonsumsi daging tersebut nantinya malah banyak yang keracunan atau sakit. Nah, kan kadang-kadang juga apa ya, kalau mbak-mbak nanti punya toko misalnya jualan barang terutama makanan, itu juga harus dicek kadaluarsanya. Jangan sampai menjual makanan tapi kadaluarsa. Nah, itu kan kasihan nanti konsumen. Paling enggak sebulan 2 bulan sebelum tanggal kadaluarsa, kalau memang masih ada, itu lebih baik dibuang. Kan daripada nanti konsumen membeli, misalnya membeli mentega tapi sebulan kemudian sudah kadaluarsa. Kalau konsumennya itu penggunaan menteganya enggak tiap hari, cuman kadang-kadang, kalau mereka nggak ngerti nanti sudah kelewatan tanggal kadaluarsa kan bahaya ya. Itu juga kalau bisa jangan merugikan konsumen. Terus habis itu yang kedua, di tahun 1927 sampai 1939 itu dikenal dengan era informasi. Itu ada Stuart Case sama F.J. Slink. Dia menulis buku tentang periklanan dan pengemasan produk yang dapat menyesatkan konsumen. Nah, itu terus karena itu mulai ada aturan bahwa harus dilakukan evaluasi produk di setiap konsumen. Nah, kayak juga misalnya kalau makanan itu kan harus lewat BP POM dulu, apakah makanan itu oke, layak untuk dikonsumsi apa enggak. Mungkin juga kalau di negara yang muslim perlu ada label halal, itu kan penting. Seperti itu. Terus habis itu tahun 1945 sampai 1960 itu era kepedulian berlanjut. Era kepedulian berlanjut, yaitu kemakmuran membuat konsumen kurang peduli terhadap konsumerisme. Nah, ini di sini karena konsumen sudah mulai makmur pada saat itu kan sudah selesai 1945, kan sudah mulai hampir berakhir perang dunia ya. Jadi kan kehidupan sudah mulai tertata dengan stabil, makanya sudah mulai makmur. Nah, itu mereka mulai nggak peduli sama perlindungan konsumen. Terus tahun 1962 sampai 1980 itu era gerakan konsumen modern. Nah, itu di tahun 62 Presiden Amerika John F. Kennedy dia mengumumkan Consumers Bills of Rights. Jadi hak konsumen itu apa aja? Di sini ada hak konsumen untuk mendapatkan keamanan. Jadi keamanan dari produk yang dikonsumsi, jangan sampai produk itu mengancam kesehatan dan kehidupan. Makanya itu harus dicantumkan tanggal kadaluarsa. Penting. Terus yang kedua, itu hak konsumen untuk mendapat informasi. Jadi di sini perlindungan dari kecurangan, penipuan atau informasi yang membingungkan dan menyesatkan melalui iklan. Jadi contohnya pencantuman cara menggunakan produk dan kandungan produk yang jelas dalam kemasan. Jadi kayak misalnya kita kalau di sini beli makanan frozen food yang di Sevel atau Family Mart, itu kan harus dilihat dulu dia mengandung babi atau enggak. Nah, kalau misalnya enggak dicantumkan bahan-bahannya, kan kita nggak tahu, konsumen kan nggak tahu apa isinya. Kayak misalnya juga pernah dengar ayam tapi itu sebenarnya dari daging tikus, pernah dengar nggak? Iya. Nah, itu kan aduh, yang bayanginnya tuh merinding, masa makan daging tikus. Ya, tapi kan di situ susahnya karena dia kan produknya dijualnya makanan langsung goreng, maksudnya nggak yang kemasan. Jadi orang kan nggak tahu. Nah, itu bahayanya kalau makanan-makanan di pinggir jalan. Di Indonesia tuh sebenarnya banyak loh makanan yang nggak layak untuk dimakan.